Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wijaya Skumbang. Saya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Agung Tirtayasa semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelasan game AW. Apa yang teman-teman ketahui tentang pengelasan game AW? Pengelasan game AW merupakan jenis pengelasan yang menggunakan gas sebagai pelindung cairan logam las. Selain itu, game AW juga termasuk dalam jenis pengelasan dengan elektroda yang dikonsumsi. Komponen dasar pada game AW termasuk daripada gas, las, kabel, elektroda kawat, sumber daya, dan sumber gas pelindung. Gambar yang ada di samping ini merupakan proses daripada gas game AW, las game AW. Game AW tersedia secara komersil atau diperjualbelikan pada akhir tahun 1940-an. Pengelasan ini menawarkan peningkatan yang signifikan pada laju deposisinya. Hal tersebut menjadikan pengelasan sebagai proses fabrikasi yang lebih efisien daripada sebelumnya. Pada pengelasan game AW mudah disesuaikan dengan aplikasi robotik kawat yang kontinu dan percepat waktu pengelasan karena tidak perlu berhenti dan mulai ketika mengganti bahan pengisinya. Jenis-jenis las game AW itu terdiri dari dua jenis berdasarkan gas pelindungnya tentunya, yaitu yang pertama ada MIG, yaitu metal inert gas. Metal inert gas dapat pula disebut dengan pengelasan yang gas pelindungnya itu tidak aktif. Gas tersebut adalah argon dan helium. Argon baik digunakan untuk baja yang metalnya tipis maupun yang tidak. Secara khusus MIG digunakan untuk stainless steel dan aluminium. Metal aktif gas yang kedua yaitu merupakan gas yang menggunakan pelindung CO2. MAG biasa disebut juga dengan MAG. MAG itu cocok digunakan untuk plain carbon steel dan low alloy steel. Keuntungan penggunaan MAG antara lain biaya lebih murah, kecepatan pengelasan yang tinggi, dan penetrasi yang baik. MAG tidak cocok diterapkan pada material stainless steel. Selain itu, MAG juga tidak cocok untuk base metal yang tipis karena menghasilkan panas yang berlebih. Kelebihan gas game AW itu apa sih? Kelebihan gas game AW yang pertama itu elektrodanya itu kontinu, semi otomatis. Yang kedua, hasil lasnya itu sangat bersih ketika menggunakan gas pelindung atau gas pelindung inert ya, gitu. Hampir mirip seperti GTAW. Nah, pengisian bahan tambah ke benda kerja juga cukup cepat karena tidak ada flux yang digunakan. Pembersihan pasca pengelasan tidak terlalu banyak, butuhkan lebih sedikit keterampilan daripada proses manual. Dapat mengelas sebagai bagian besar logam paduan atau alloy ya. Tergantung pada transfer logam, seperti posisi pengelasan dimungkinkan juga ya, bisa kita menggunakan beberapa posisi pengelasan ya, seperti itu. Terus sekarang ngomonginnya keuntungan aja, kira-kira kelebihan aja. Karena kurangnya apa coba? Kurangannya itu ada sulit untuk mengelas pada area yang sempit. Kadang ada beberapa, misalkan di cekungan-cekungan di sebuah gedung, kita harus mengelas tralis seperti itu juga ada kesulitan di situ. Terus yang kedua juga sulit untuk mengakses pada bagian sudut ya. Kalau bagian sudut-sudut pada besi itu sedikit sulit seperti itu dibandingkan dengan SMAW, karena kalau SMAW kan lebih mudah terjangkau gitu ya dari segi ganasnya itu. Game AW juga
kurang praktis karena kita ketika habis kawat lasnya harus cepat langsung ganti gitu. Agak peralatan game AW juga lebih mahal daripada SIM AW. Aplikasi pada yang digunakan oleh las game AW itu untuk material baja karbon, baja tahan karat, dan aluminium paduan. Baik, selanjutnya kita akan membahas K3 pada pengelasan game AW. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aturan yang digunakan oleh seorang welder dalam proses pengelasan game AW. Nah, maka dari situ kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita sebagai seorang welder. Proses pengelasan game AW itu salah satunya memicu banyak memicu kehati-hatian dari situ. Nah, kita tuh harus safety dalam hal pengelasan. Nah, ada beberapa alat yang harus kita gunakan dalam pengelasan game AW. Bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Yang pertama itu kita harus menggunakan helm las. Setelah itu ada kacamata atau goggles. Ya, bisa juga langsung menggunakan helm las terus tambahin dengan goggles. Terus ada juga apron dan tidak lupa juga menggunakan baju ataupun wear pack ya. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan las. Setelah itu juga menggunakan sepatu safety seperti itu. Dan tidak lupa juga menggunakan masker las. Nah, itu harus digunakan agar kita terlindung dari kecelakaan kerja khususnya seperti itu. Ya, selanjutnya adalah prosedur pengelasan game AW. Prosedur pengelasan game AW diawali dengan persiapan yang digunakan dalam pengelasan game AW, yaitu dengan menggunakan power supply, tegangan, konstan arus DC, direct current, electrode positif atau DC, penyarah untuk memodulasi tegangan saluran yang sedang memberikan awal busur yang baik. Pasang dari pada kawat tersebut dihubungkan yang jelas ke catu daya untuk menyelesaikan rangkaiannya. Ada gulungan kawat yang bisa ditempatkan dalam kotak catu daya. Sama dengan mekanisme drive untuk memberi makan kawat melalui kabel dan arah pistol. Pengelasan mic membutuhkan pengelasan agar terlindung dari atmosfer. Ini sering menggunakan gas pelindung ke area lasan. Dari area lasan dikendalikan untuk pelatuk pada pistol kawat. Flux cord digunakan untuk beberapa pengelasan mic baik sendiri atau dengan pelindung gas. Seperti yang ada di sebelah itu. Di sebelah gambar berikut merupakan gambar daripada cara untuk memasukkan kawat ke catu dayanya. Setelah itu optimalkan jumlah gas yang akan digunakan. Optimalkan berapa jumlah gas yang mau digunakannya, seperti gambar yang ada di samping. Sebelum melakukan proses pengelasan, ada 2 pengaturan penting yang harus dilakukan untuk pengelasan, yaitu pertama adalah tegangan dan kecepatan umpan kawatnya. Itu harus kita atur sedemikian rupa agar proses pengelasan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ada di samping sebelah kanan itu merupakan contoh daripada pengaturan dari tegangan dan kecepatan umpan kawatnya. Oke, kita langsung ke praktek untuk pengelasan mic. Yang pertama, untuk melakukan praktek pengelasan mic, bahan itu harus bersih untuk mendapatkan lasan yang baik. Minyak atau oli itu harus bersih daripada minyak dan oli. Nah, setelah itu cara memegang dan memindahkan pistol itu
adalah kunci yang mengatur kualitas dan penampilan las Anda. Jadi kalau kita megang itu harus benar-benar dalam kondisi yang baik, dipegang dua tangan, ya kan, dan pegangan untuk mendukung tangan, pegangan tangan dengan tangan atau siku Anda dengan cara memungkinkan untuk memindahkan pistol dengan lancar sambil mempertahankan kontrol yang tepat. Posisi pistol dan jarak dari pistol atau gun ya ke pekerjaan sangat penting. Jadi ketika kita itu dalam proses pengelasan itu, jarak itu antara pistol dengan bahan itu menjadi salah satu hal yang terpenting mengatur daripada jarak tersebut, karena itu mempengaruhi proses dalam pengelasan. Seperti gambar di samping juga. Nah, sudut yang ideal dalam mulainya itu adalah 15 derajat ya kemiringannya. Jadi ada di samping, gambar di samping. Untuk lasan fillet bisa tuh 15 derajat biasanya dipegang menggunakan 45 derajat. Nah, kalau dalam hal fillet ya 45 derajat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam cacat las. Seperti yang di samping, gambar berikut merupakan beberapa macam cacat las. Yang pertama ada undercut. Undercut itu ketika pengelasan itu tidak berhasil dengan baik, menyebabkan adanya potongan pada bahan seperti itu. Selanjutnya itu ada porosity atau porositas. Itu biasanya timbulnya lubang-lubang pada bahan. Selanjutnya ada slack inclusion. Mirip dengan porosity, itu adanya timbulnya bolongan kecil-kecil dalam bahan seperti itu. Selanjutnya ada tungsten inclusion. Mirip dengan slack inclusion juga, itu termasuk daripada cacat las. Selanjutnya ada incomplete penetration. Incomplete penetration itu biasanya terdapat garis yang dalam hasil pengelasan itu tidak matang dengan sempurna. Selanjutnya itu ada incomplete fusion. Incomplete fusion itu ada biasanya di sambungan T. Selanjutnya ada juga overspatter. Overspatter itu ketika percikan-percikan las itu karena jarak yang jauh daripada bahan menyebabkan overspatter. Selanjutnya itu ada hot crack. Adanya keretakan dalam bahan. Selanjutnya itu ada cold cracking. Itu mirip dengan hot crack. Bedanya kalau cold cracking itu dingin. Maksudnya bahan itu mengalami pendinginan sehingga retak. Selanjutnya itu ada distorsi. Distorsi itu ketika hasil lasan itu tidak matang dan sempurna sehingga bengkok seperti itu. Selanjutnya ada upstrike. Upstrike itu seperti panah. Nah, itu seperti panah yang ada pada bahan. Selanjutnya itu ada underfilling. Underfilling itu merupakan cacat las yang tidak terisi dengan sempurna. Selanjutnya itu ada lack of internal fusion. Internal fusion itu ada dalam bahan. Nah, selanjutnya ada miselements. Selanjutnya itu ada intensive root penetration. Selanjutnya itu ada overlap, dan ini ada root concavity, dan ada pinhole. Pinhole itu lubang yang terlihat dengan jelas seperti itu. Ya, selanjutnya adalah DT atau destructive test, merupakan suatu tes yang merusak bahan yang sudah dilakukan pengelasan. Nah, dari situ pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat juga dari bahan yang telah kita lakukan dalam pengelasan. Nah, ada bending test, yaitu membengkokkan hasil sambungan las. Selanjutnya ada tensile test, itu merupakan mengecek daripada kekuatan dari bahan di uji tarik. Hardness test digunakan untuk mengetahui seberapa kemampuan dari abrasinya. Setelah itu ada impact test, uji pemukulan, maksudnya diketok ya gitu. Selanjutnya ada macro examination, itu menggunakan uji visual, menggunakan
uji visual dengan mikroskop maaf. Saja itu ada micro examination mirip dengan macro examination, bedanya lebih pada melihat bahan itu dari unsur yang lebih kecil. Selanjutnya ada uji tanpa merusak atau non destructive testing. Ada penetrant test, uji yang dilakukan dengan menggunakan melambatnya cairan pada bahan tersebut seperti itu. Selanjutnya ada magnetic particle test, menggunakan uji serbuk magnet. Selanjutnya ada ultrasonic test, menggunakan gelombang ultrasonik. Apakah ada pantulan gelombang sehingga mendeteksi bagaimana sambungan pada bahan hasil dari pengelasan. Selanjutnya itu ada radiografi test, menggunakan uji sinar menggunakan radiografi. Uji sinar radiografi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton.